Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sahabat, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita kembali memperingati setiap tahunnya, boleh dikata ulang tahunnya sholat. Hari ini di antara rukun Islam yang 5, satu-satunya perintah dari rukun Islam yang 5 itu hanya sholat yang diminta langsung, yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya yang agung, dan mendatangi langsung ke Sidratul Muntaha. Yang lainnya semua diterima di bumi, tapi sholat diterimanya di langit. Sebuah posisi yang mulia, di mana posisi tersebut jangankan manusia, Jibril alaihissalam saja tidak mampu untuk menempatkan posisi tersebut. Jibril alaihissalam ketika mengantarkan nabinya yang agung sampai di Sidratil Muntaha, dengan penuh adab mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Anda yang melanjutkan pertemuan langsung berhadapan dengan pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tahun kita peringati, salat memiliki tempat yang begitu utama dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita sebagai hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perintah di sini kemuliaan dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan sebuah pujian kepada dirinya, tasbih kepada dirinya yang telah memperjalankan hambanya. Posisi mulia ini langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang itu mencapai puncak pengabdiannya, puncak penghambaannya. Bagaimana tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mencapai posisi tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa di awal kenabian, ditahan beberapa lama turunnya wahyu, lalu diejek, dilecehkan oleh lingkungannya. Katanya Nabi yang menerima wahyu, kenapa nggak turun-turun sekarang ini? Sempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir, ya, dan malu mendapat cercaan seperti itu. Tapi kemudian dia Subhanahu wa Ta'ala mengingatkannya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Ya, demi waktu duha dan malam ketika dia datang, bahwa sesungguhnya pencipta, pengatur, penguasamu sama sekali tidak meninggalkanmu, sama sekali tidak akan membiarkanmu. Nah, di masa itu Rasulullah kembali dikuatkan penghambaannya untuk kepasrahan dan keyakinan kepada pencipta, pengatur, penguasanya. Kemudian masa berjalan, beliau makin mendapatkan intimidasi, makin mendapatkan celaan dari kaum, bahkan tidak tanggung-tanggung sampai di boikot di lembah Syaib, dan ujian mental makin dikuatkan di situ. Sampai puncaknya orang yang membackup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya yang tercinta Khadijah, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamannya yang membackup secara politik Abu Talib dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ada masa amul huzun, tahun kesedihan, ya, tahun keprihatinan. Kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini membuat shock mentalnya untuk maju ke depan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburannya, dengan diberangkatkan, diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Sebuah hiburan, tidak cuma sekedar hiburan, tapi keyakinan bahwa yang diperjuangkan ini bukan sesuatu yang kecil, bahwa yang diperjuangkan ini bukan sekedar ecek-ecek atau main-main, yang diperjuangkan sebuah misi besar, bahwa yang ada di dunia ini hanyalah segelintir dan bahkan lebih kecil dari butiran pasir. Sebuah keyakinan mutlak dimiliki. Maka setelah itu, ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat, bahwa keyakinan ini akan bisa didapat tidak cuma untuk dirinya, tapi semua muslim mukmin ini bisa mendapatkan keyakinan tersebut. Karena sholat itu mi'rajul mukmin, mi'rajnya orang beriman. Sholat inilah yang menghadirkan sebuah keyakinan yang mutlak untuk terus yakin berjuang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ketika Rasulullah SAW setelah itu hijrah ke Madinah, beliau ada di Gua Thur. Ada kegelisahan Abu Bakar As-Siddiq dengan posisinya ketika Abu Jahal, pasukan kafir Quraisy ada di pintu Gua Thur. Ada kegelisahan, khawatir ketahuan. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Memangnya kamu kira kita cuma berdua, ada Allah yang ketiga, jangan sedih. Allah bersama kita.